Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu yang siap beribadah. Boleh lambaikan tangannya, puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan pengakuan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah. Amin. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tanah maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh duduk di tempat ini, Tuhan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini Tuhan masih buktikan bahwa Tuhan masih punya kekuatan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Sehingga kami boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan. Sebab itu Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami buka hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus Engkau layak untuk menerima segala pujian dan hormat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus urapi setiap kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir Tuhan, yang melayani pagi hari ini, semua Tuhan berkati. Tetapi terlebih dari itu Tuhan Yesus, hati Tuhan disenangkan pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadat, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap memberi yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Seperti yang Tuhan ajarkan Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Betapa Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Terimalah puji dan penyembahan kami Bapa. Tuhan dapati kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap di dalam nama Yesus.
Bukan hanya bagi kami sendiri Tuhan, tetapi keluarga kami Tuhan. Engkau buktikan Engkau masih sertai sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Saya rindu setiap kita boleh mengangkat tangan. Mari sembah Tuhan kita yang dahsyat. Yes Tuhan. Let our King be lifted up. Sama-sama kita katakan amin. Bilang kiri kanannya, Tuhan kita baik banget. Tuhan kita terlalu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang tulus, dengan syukur Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya
Bagaimana Bapak Ibu? Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik. Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Terima kasih Tuhanku. Sebab Dia baik. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Sebab hanya bagi Dia kemuliaan, amin. Saya kurang dengar suaranya, katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling kencang untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hormat hanya bagi-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Semua boleh lambaikan tangannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Terpujilah Engkau Bapakku, Raja di atas segala raja. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kau mampukan kami untuk memuji Engkau Yesus. Bagi Dia yang berkata, yang layak terima segala, boleh sama-sama goyang, pujian bagi Dia, amin. Yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia, amin. Yang bertata,
hebat, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ketika kami menetapkan hati untuk tetap percaya sama Tuhan, di situ pula kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu bekerja bagi setiap kami. Apapun yang kami alami Tuhan, cobaan apapun tidak akan pernah melebihi kekuatan kami, karena Tuhan yang menopang kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami di dalam proses, tetapi Tuhan kasih sukacita, Tuhan kasih kekuatan. Sebab itu Tuhan, teguhkan hati kami untuk tetap percaya sekalipun kami belum melihat. Terima kasih Bapak. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Yes Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku, Tuhanku tak akan memberi ular beracun kepada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Sama-sama kita angkat tangan, boleh katakan. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya pasti tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan. Saya bersama-sama untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saatnya pasti akan tiba. Saatnya pasti tiba nanti, ku lihat pelangi kasih-Nya. Yang percaya sama-sama angkat kedua tangannya. Tangan
dapatkan dalam hidup ini. Perlindungan-Mu yang luar biasa, kemurahan Tuhan lebih daripada hidup kami. Bapak terima kasih buat semua pemeliharaan Tuhan, lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini tidak membutuhkan Tuhan. Pada hari ini hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Kerinduan kami seperti pujian bahwa satu hari lebih baik di pelataran Tuhan. Bapak terima kasih kami boleh ketemu orang-orang yang hebat, orang-orang yang diberkati Tuhan. Bahkan kami ketemu dengan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini. Walaupun kami mungkin berbeda gereja, tapi kami semua satu dalam Tuhan. Bapak terima kasih, hamba-Mu urapi Tuhan. Bahkan kami yang mendengar firman Allah diurapi Tuhan. Allah Roh Kudus menyertai dan ambil alih ibadah ini hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Allah. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang besar. Boleh. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih sekali lagi. Sudah berapa kali kami selalu dipercaya untuk mimbar ini. Bagi saya mimbar di mana saja, mau gereja besar, gereja kecil, sama saja saudara, adalah mimbar yang kudus. Mimbar miliknya Allah. Dan beberapa hari yang lalu, minggu lalu, Ibu Gembala telepon saya dan minta, kebetulan saya lagi ada di kota Bandung, ya, dalam rangka misi. Dan beliau katakan, Pak Ketua, Pak Jonathan tolong melayani kami tidak ada di tempat. Selalu saja kalau saya datang Bapak Ibu nggak ada ya. Ya padahal dulu waktu restorannya masih ada, Bapak Ibu ada. Saya selalu menikmati makanan-makanan yang sangat luar biasa. Nah, saya nggak tahu apakah hari ini makanan itu masih ada, apa sudah ditutup. Ya puji Tuhan. Ya saya selalu dia tahu kesukaan saja. Kepala ikan itu loh dibuat apa gitu, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan, amin. 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 Haleluya. Ya, wajah-wajah diberkati Tuhan. Ya, saya sudah kasih tema saya, sudah saya kirim materi saya. Ya, cara berpikir kita itu menentukan masa depan kita. Amin. Ternyata saudara, fokus cara kita, gaya kita berpikir, bahkan memutuskan sesuatu itu mempunyai pengaruh dampak yang luar biasa. Apakah kita akan berhasil atau tidak? Mari kita baca ayat next, boleh bantu Mas LCD? Ya kita baca tentang resolusi. Ya tapi ini saya lupa hapus ya yang part 3-nya. Tapi mari kita baca tentang Hizkia. Ya di ayat 1, 1, 2, 3. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi tetap tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ayat 3, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Next, kita lanjut. 1, 2, 3. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu siapa Hizkia. Ya, ketika Hizkia meneruskan kerajaan yang ditinggalkan oleh ayahnya, dan ayahnya dulu adalah seorang raja yang bernama Ahaz. Ya, dan kita tahu Ahaz ternyata melakukan sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Tidak benar di mata Bapa dan tidak benar di mata masyarakatnya. Nah saudara tahu ketika Hizkia menjadi raja usianya tidak tua, masih muda. Bagaimana orang muda itu orang katakan pengalamannya itu kurang maksimal. Menurut pandangan orang kebanyakan anak muda itu dianggap ya tidak mempunyai pengalaman yang berarti. Kita tahu Hizkia 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun ternyata ia memerintah di Yerusalem. Kita tahu ibu kota Israel adalah Yerusalem. Nah saudara, usia yang seperti ini kan tentunya sedang mencari jati diri. Mencari sesuatu untuk jati diri identitasnya. Sebagai apa saya mau jadi apa. Saya percaya kalau anak-anak kita sekarang punya cita-cita. Amin.
Dia punya cita-cita ke depan mau jadi apa. Dia udah berpikir dari hari ini. Walaupun mungkin pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan, pengaruh yang lain, sekolah, teman-teman. Itu dapat merubah konsep pikiran mereka. Tetapi lingkungan juga mempengaruhi bahwa anak-anak kita ini bisa sukses. Katakan amin. Nah ini sesuatu yang kita harus lihat dalam konteks kita adalah orang-orangnya Tuhan. Nah kalau kita orang-orangnya Tuhan, saudara, berarti kita punya Bapa ya, Tuhan yang kita sebut Bapa. Katakan amin. Jarang Tuhan yang lain disebut Bapa, hanya kita. Pak Gilbert juga sama katakan. Hanya Tuhan kita yang disebut Bapa. Berarti kita adalah anak-anak Allah, anak-anak. Nah kalau bapaknya hebat, harusnya anaknya juga hebat. Haleluya. Amin. Kalau bapaknya hebat, berkualitas, berarti anak-anaknya juga harus berkualitas. Contohlah, Pak Jonathan diangkat Pak Prabowo jadi anak angkat. Bangga banget gua nih. Betul nggak? Berarti sikap saya harus berubah. Bukan hanya sikap saya berubah, cara berpakaian saya juga harus berubah. Masuk istana minimal pakai batik atau pakai jas, betul nggak? Nah saudara, otomatis semua itu pasti terjadi dalam hidup setiap kita. Kita diangkat anak gubernur saja pasti sudah berubah tatanannya. Bahkan sikap kita, perkataan kita, cara kita bicara, cara kita mengambil keputusan itu sudah nggak sama seperti kita belum jadi apa-apa. Artinya anak-anak Tuhan itu harus punya pikiran bertumbuh ke arah yang baik. Amin. Ke arah yang baik. Tentunya kita semua punya cita-cita. Bahkan orang tua juga punya cita-cita buat anaknya. Betul nggak? Kita punya cita-cita buat anak kita. Dulu anak saya yang bungsu yang sekarang nomor 4 ya, saya tanya dulu kamu jadi apa? Pendeta. Umur masih SD karena dilihat papanya pendeta. Lama-lama dia punya pengalaman sebagai anak pendeta, kok susah ya gitu loh. Jadi anak pendeta, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya cara berpakaian juga harus dijaga, betul nggak? Semua. Ya saudara, lama-lama dia berpikir, berat juga gue jadi pendeta ya. Dia belum berpikir lagi kan. Terus tak tanya lagi, kamu mau jadi apa nak waktu SMP? Mau jadi dokter. Ya oke lah, dia lihat senangnya aja dokter, periksa pasien lah, operasi lah, dapat duit, betul nggak? Lama-lama dia mikir juga nih, otak gue mampu nggak nih jadi dokter? Tak tanya lagi SMA, belum SMP. Kemudian apa kamu jadi? Belum tahu Pak. Nah, saya SMA gimana nanti? Aku mau jadi hakim. Mulai jadi hakim, tak biarin. Lama-lama dia lulus dan dia bilang, Pak aku udah cari, kalau nggak di Udayana aku harus dapat di Unpad. Jangan jauh-jauh sayang, aku nggak bisa, nggak rela jauh dari anak. Jauh dari istri mungkin masih, enggak ada. Enggak ya, ada anak-anak semua. Saya bilang jangan jauh-jauh lah. Di Bali juga banyak universitas yang berkualitas, betul nggak? Ya saya bilang janganlah, supaya kamu bantu pelayanan tetap. Kamu kan biasa main drum. Ya kan dia biasa main drum. Saya bilang sama adik saya Noel ini nanti kamu main ke rumah asalmu. Rumah asalnya Noel ini di GPD Kuta saudara. Iya dari segini dia. Masih pakai celana dalam toh dia. Oh ya masih kecil. Ya kan saudara. Ya saya tanya terus. Kemudian dia bilang mulai Pak aku sudah daftar Udayana. Terus aku tinggal tunggu pengumuman. Kamu cari apa kamu? Aku cari fakultas hukum. Ternyata tetap dia menjadi hakim. Tetapi belakangan ini saya tanya, kamu mau masuk fakultas hukum apa? Mau jadi pengacara. Berubah lagi saudara. Ya mungkin dilihat pengacara banyak duit gitu, katanya begitu kan. Nah saudara, ini konsep tujuan seorang anak yang memang harus digiring oleh orang tuanya. Setuju nggak? Jangan dibiarkan. Karena lingkungan yang di luar itu belum tentu sama dengan tujuan kita. Nah saudara tahu, usia Hizkia ini sebetulnya usia yang perlu bimbingan. Tapi hebatnya saudara, Hizkia ini punya potensi. Kenapa punya potensi? Karena Hizkia adalah seorang anak dan seorang raja yang hubungannya dekat sama Tuhan. Orang yang hubungannya akrab sama Tuhan punya kualitas. Katakan amin anak-anakku. Yang kecil, remaja, pemuda, ini kan anak-anak saya. Anak saya 4 kan sudah tahu, yang perempuan sekarang udah punya kantor sendiri, kantor hukum. Jessica. Yang kedua Dimas pegang kantor Dewan Kehormatan DPRD Badung. Kepalanya kantornya anak saya sekarang.
Yang ketiga, Cecilia lagi ambil S2. Saya nggak suruh. Karena dia senang di bidang surat menyurat. Woi, dia senang kalau udah administrasi tegas gitu ya. Kemudian, Pak, aku mau ambil S2. Ya, gitu aja. Dalam hati kan mikir juga nih berapa duit nih keluar nih gitu. Ya kan? Tapi saya imani saja, sesuatu yang baik, tujuan yang baik pasti Tuhan buka jalan. Amin. Asal pikiran kita positif. Ini perjalanan, nah saya biarkan dia. Pak, aku udah daftar, Pak. Aku ujian, doain aku, Pak. Kenapa? Saingannya banyak masuk S2 di Udayana. Ya udah doalah. Anak Tuhan pasti dibedakan. Saya bilang gitu. Anak Tuhan pasti ada nilai yang baik. Saya bilang, ternyata betul. Setelah itu dia lapor saya, Pak, puji Tuhan, dia kasih fotonya di grup kami. Kami punya grup WA keluarga. Saya berharap Bapak Ibu juga harus punya grup WA keluarga. Karena anak-anak sekarang pada sibuk sekarang. Dan banyak, zaman dulu saudara, orang yang ngopi itu orang tua. Betul nggak? Zaman saya kecil itu kalau bilang ngopi itu jauh sekali. Ngapain ngopi? Itu kelasnya orang tua. Tapi sekarang anak SD, SMP, SMA ngopinya luar biasa. Anak saya ditelepon, kau di mana dek? TKJ. Apa betul ya? TKJ ya? Yang di dekatnya Tempong. Yang besar itu. Aku pikir, Mak, apa TKJ, Mak? Nggak ngerti TKJ. Itu lupa tempat kopi. Coba lewat-lewat kita lewat, wih besar sekali, ramai sekali, motor semua. Saya percaya gantian, tidak ada orang tua di situ sekarang. Ya, kita orang tua tuh ngopinya di mana? Di warung, saudara. Di warung ngopinya. Kalau Bapak Ibu ngopi, kan? Orang Bali kalau bikin kopi itu nggak pernah penuh, betul nggak? Selalu setengah gelas. Zaman itu saya tahu kalau saya beli kopi itu nggak pernah penuh gelasnya, pasti setengah. Kalau anak sekarang kan sudah ada pilihan, betul nggak? Nah, saudara, itu juga tidak masalah, tetapi perjalanan kita tetap digiring anak-anak kita. Nah, Hizkia, saudara, kenapa beda pikirannya sama bapaknya? Karena Hizkia itu mengalami banyak pergumulan, walaupun dia masih muda, dia banyak pergumulan, dan pergumulan itulah yang membuat dia dekat sama Tuhan. Dan saya mau katakan, pergumulan kita kepada Tuhan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Pergumulan kita lebih banyak kita dewasa, lebih dekat dan dewasa. Nah, ayat ini saya akan tekankan begini. Pada tahun pertama pemerintahannya, pada bulan yang pertama, ia membuka rumah Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita tahu kita ini penuh dengan pergumulan. Siapa sih yang gak punya pergumulan? Pendeta juga punya pergumulan. Kita anak kecil juga punya pergumulan, walaupun beda porsinya. Ya, apalagi kita yang tua-tua ini, kita semua punya pergumulan, saudara. Bagaimana pergumulan itu kita arahkan kepada Allah. Nah, Hizkia dia tahu diri. Kita harus tahu diri bahwa kita ini butuh Tuhan. Hizkia orang hebat, sudah jadi raja. Pada saat itu kita baca ayat ini, Hizkia sudah jadi raja. Dan seorang raja tentunya, saudara, punya otoritas tertinggi. Betul apa tidak? Raja punya otoritas. Dia punya perlengkapan senjata Allah. Dia punya orang-orang hebat yang berpangkat. Dia punya orang-orang yang terlatih dalam menembak, berpanah saat itu. Kalau sekarang biar sniper gitu ya. Penembak. Dia punya orang-orang yang pintar bicara. Dia punya orang-orang yang jago bela diri. Dia punya, tapi apa sikap Hizkia? Tidak ada di Alkitab katakan dia mengumpulkan para pasukan. Tapi yang ada, ia mengumpulkan para imam. Imam-imam apa? Untuk apa? Menyelenggarakan ibadah, membuka pintu rumah Tuhan. Artinya apa? Hizkia tahu diri, dia sukses karena Tuhan. Dia jadi karena Tuhan. Dia hebat karena Tuhan. Dan tidak pernah melupakan Tuhan. Kita ini loh, kata orang kalau orang kaya sombong biasa. Tapi kalau orang miskin sombong luar biasa, saudara. Semoga kita jangan luar biasa ya. Luar biasanya karena Tuhan Yesus, katakan amin. Bagaimana Hizkia bersikap? Kita belajar jadi cerita ini. Saya tidak mengajarkan saudara. Enggak. Mungkin di kalangan kita sini ada yang punya kepintaran, ada yang punya uang banyak, ada yang punya talenta baik. Tapi ingat saudara, semua apa yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Apapun latar belakang kita, apapun yang kita dapatkan. Tapi Hizkia yang pertama dikatakan apa? Dalam bulan yang pertama ia membuka apa? Pintu-pintu rumah Tuhan. Saya tekankan begini.
Banyak orang banyak tekanan hari-hari ini. Masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, rumah tangga. Betul apa tidak? Dan ini realita dari zaman ke zaman. Dari saya belum lahir sampai saya lahir, sampai saya sekarang jadi gembala, jadi pendeta, terus berjalan dalam hidup ini. Tantangan terus ada, terus kita bicara begini, Pak Pendeta, bisakah hilang masalah? Saya mau katakan, masalah tidak pernah hilang. Kecuali 3 kali 1, 2 kali 1. Apa? Nah. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem kuburan, saudara. Hatiku rindu. Saudara tahu, Hizkia membuka pintu rumah Tuhan. Artinya apa? Dia mengutamakan Tuhan. Dia tahu dia sedang mengalami tekanan. Bagaimana tidak? Kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, terus baca ya. Di situ banyak persoalan, masalah ekonomi, masalah kestabilitas keamanan, masalah politik, semua terjadi di zaman Hizkia. Dan Hizkia harus memperbaiki, membenahi semuanya. Dan Hizkia juga punya orang-orang yang dianggap, tapi hebatnya Hizkia, dia datang kepada Tuhan. Saya berharap kita semua begitu. Amin. Maka ayat yang di bawah itu dikatakan apa? Dan memperbaikinya. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Dan memperbaiki. Saudara tahu kata memperbaiki? Tahu kata memperbaiki? Bu? Ayat ini kan jelas berkata, dan memperbaiki. Apa itu memperbaiki, Pak, Bu? Memperbaiki sederhana saja. Yang tidak baik menjadi baik. Setuju? Kita harus memperbaiki. Pak, setiap saat kita ini punya potensi untuk bersalah. Haleluya. Setiap saat kita duduk di sini, di mata Tuhan, ya, gak usah bilang di mata sesama deh, nanti dibilang saling menghakimi. Di mata Tuhan, saudara, saya dan saudara ini sering sekali setiap saat bersalah. Betul apa tidak? Cara pikiran kita ngelihat orang, ya senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, ya di sini nggak ada. Amin. Seringkali kita tuh merasa seolah-olah kita paling benar, kita menilai orang aja udah salah. Nah, saudara, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu mengoreksi kita. Jadi, saudara, kalau saudara salah tidak dikoreksi oleh Roh Kudus, periksa. Saudara tahu Daud? Daud tidak takut susah. Daud tidak takut mati. Daud tidak takut kere. Tapi Daud takut satu hal. Jangan pernah ambil rohmu dariku. Makanya ada pujiannya kan. Betul? Beriku hati baru ya Allah. Terus? Dan bangkitkan rohmu dalamku. Jangan jagaku dalam hadiratmu Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Itu ada lagunya. Kalau saudara bersalah, masih ada yang ingetin, itu tandanya Roh Kudus masih ada dalam hidupmu. Tapi kalau kita salah, saudara, ya, dan kita tenang saja dan tidak berubah, saudara harus koreksi. Saya paling senang dikoreksi. Anak saya 4 itu, 3 khususnya dewasa itu senang koreksi. Serius, tidak menghakimi, dia koreksi. Pak, istri saya apalagi? Koreksi. Pak, jangan begitu. Ya. Pak, begini. Ya, koreksi. Hari ini kita ibadah, saudara, untuk diberkati Tuhan, harus koreksi diri. Kalau doa kita belum didengar oleh Tuhan, kita harus koreksi diri. Kita hormat gak sama Tuhan? Kalau kita hormat sama Tuhan, berarti kita hormat pada pimpinan kita. Kalau saudara hormat sama Tuhan, berarti hormati orang tua kita. Orang tua kita. Karena kita hormat sama Tuhan. Ini firman Tuhan. Baca Alkitab dan semua itu ada di Alkitab. Hormatilah pemimpinmu, betul gak? Halo anak-anak, hormatilah orang. Betul, supaya apa? Dan
Pintar ini. Kita semua. Makanya kalau kita bicara tentang kesetiaan dan ketaatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, itu mutlak, tidak ada tawar-menawar. Makanya Allah berkata, Allah taat sampai mati di kayu salib. Betul tidak? Itu sudah konsep ilahi yang gak bisa kita, gaya kita, cara kita berpikir, masa bodoh. Gak bisa. Hizkia bisa aja dia masa bodoh. Hizkia bisa aja dia utamakan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Tetapi Alkitab jelas berkata, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ada nilai positif, kita memperbaiki. Di gereja ada yang tidak betul, dibetulkan. Di gereja ada yang belum baik, dibaikkan. Di gereja sesama kita perlu koreksi, memperbaiki, ya perbaiki. Jangan dihakimi. Amin. Kadang-kadang kita sendiri senang menghakimi orang, saudara. Pakai sepatu putih diomongin. Pakai sepatu merah dibilang banci. Repot, saudara. Di sini nggak ada ya. Di gereja saya ada tuh. Asli. Tasnya istri saya kalah. Kalah. Tasnya mahal, bermerek untuk wanita. Gelangnya banyak. Celananya ketat. Laki nih, merah muda. Sepatunya merah muda. Oh, darah Yesus. Saya lihat dari atas. Tapi setia. Bukan hanya setia, bos. Dia kursinya itu gak pernah berubah. Misalnya kursinya di tempatnya ibu ini, yang baju hitam nih. Ya misalnya, dia gak pernah berubah. Datang gak pernah terlambat. Saya pikir ini otak mereng-mereng juga setia gitu ya. Loh iya saudara, dia datang itu sampai saya bilang namanya adalah orang dia. Bul, iya om. Lu ini kursi lu nggak pindah-pindah nih kursi. Lu booking? Iya om. Apa? Lu bayar? Saya gangguin dia. Dia nggak pernah berubah, saudara. Duduknya di situ terus. Mau ibadah pagi di situ, mau ibadah jam 5 dia sudah di situ sambil kakinya begini. Dia punya gelang banyak. Saudara saya Ibu Evi, istrinya Pak Abraham bilang gini, Om, itu setia? Setia. Oh iya? Memang gitu cara pakaiannya? Iya. Udah laki-laki rambut pendek, tapi celananya berkembang-kembang merah muda, saudara. Sepatunya merah muda, gelangnya, cincinnya dipakai semua, kalungnya. Ibu Evi, saudara saya bingung. Ini asli om, cincinnya asli lah. Oh gitu, setia. Ibadah komsel datang bu. Serius. Kalau suruh nyumbang di kolektif paling banyak. Saya bilang Tuhan, masuk surga gak dia Tuhan? Saya itu sampai berpikir. Karena Alkitab sudah bilang, saya nggak sebut ya, maaf ya, nggak masuk surga model-model begini. Saya bilang Tuhan ampuni saya, semoga saya tidak menghakimi. Tuhan menilai dia setia dan ada grupnya 3. Dan kalau duduk jejer. Dan kalau ibadah asik. Lebih feminim dari wanita bos. Tapi setia. Jangan sampai kita merasa kudus, suci, benar, hebat. Di depan kayak malaikat. Di belakang kayak malampir. Kan repot saudara. Kita belajar semua ini untuk memperbaiki. Katakan amin. Perbaiki, gak usah dihakimi. Ya kan? Istrimu ada salah, ya udah perbaiki dengan apa? Doa. Amin. Jangan diumbar keluar. Jangan diceritain keluar. Suamimu salah, sama. Doain suamimu. Jangan diumbar. Apalagi Facebook. Betul kan? Larinya ke Facebook bu. Halo sobat. Hatiku menderita. Ya kan? Hatiku meriang. Apa meriang? Merindukan kasih sayang.
Langsung laki-laki yang sedang nakal matanya, oh dia baca, dia pakai tek-tek lah ya. Ada yang bisa kubantu, tante. Haleluya. Saudara, ini dunia apa saja bisa terjadi. Amin. Kita harus lihat ini. Ada perbaiki anakmu nakal, doakan. Mungkin selama ini kita gak pernah doain anak kita. Mungkin, maaf. Haleluya. Doakan. Gak usah pakai cara-cara. Ya hebatlah kau punya uang lah. Kau bisa sekolahkan anakmu lah kemana-mana. Kau sampai Australia bisa lah. Sampai luar negeri bisa lah. Persoalannya bukan di masalah uang. Pernah doakan anak kita? Amin. Saya dari kecil Bapak Ibu. Udah diajari mama papa saya. Kita ini keluarga pendeta. Anak saya 4. Secara ekonomi saya berpikir. Tuhan, bisa gak nih anak-anakku jadi semua? Saya lepas semua pekerjaan belakang saya. Saya orang hukum saudara. Anak saya nerusin sekarang. Saya bingung, Tuhan bisa gak nih ya anak-anakku jadi? Diajari. Saudara bagaimana? Om, kita kan masih manusia. Iya, kita manusia. Kita kan punya khawatir. Iya, saya setuju. Kita punya khawatir. Justru karena kita khawatirlah Tuhan arahkan supaya kita berharap kepada Tuhan. Kita khawatir. Ya, saya khawatir. Tapi khawatir saya tidak berkepanjangan. Amin. Khawatir saya melihat betapa besarnya Tuhanku dan betapa kecilnya masalahku. Kadang-kadang kan kita melihat masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita, betul gak? Kadang-kadang kita menghakimi diri sendiri. Aduh masalahku besar loh sayang. Aduh masalahku besar loh bro. Aduh masalahku besar. Dia lupa Tuhan kita lebih besar dari segala-galanya. Terus apa yang berkata? Pak Pendeta bagaimana caranya? Perbaiki. Apa yang gak beres? Perbaiki. Di pelayanan apa yang kurang baik? Perbaiki. Gak usah disalahin, gak usah dihakimi. Next, kita lihat bagaimana Hizkia. 2 Tawarin 29, 4 dan 9. Kita baca 1, 2, 3. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Ayat 5. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang Lewi. Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah. Nenek moyangmu keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Saudara bayangkan. Hizkia walaupun dia raja, pemimpin secara mata dunia, dia punya kekuatan, punya kuasa, punya otoritas, punya perintah. Tapi Hizkia rendah hati. Diajak diaken-diakennya duduk di karpet. Nah ini ada karpet dulu ya. Di karpet, duduklah. Amin. Penatua majelis gereja, wakil gembala duduk, ajak doa pegangan tangan. Amin. Mulai. Naikkan pokok doa, nanti ses ini doa ini ya, bro ini doa inilah, bapak ini doa ini ya, buat pelayanan kita supaya bertumbuh, ya kan? Doakan gembala kita supaya diberikan kekuatan panjang umur untuk bisa melayani dan segala macam. Ambil yang positif, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Jangan doanya ngawur. Oh Tuhan, aku doa buat istriku biar cepat mati dia Tuhan. Oh jangan saudara, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di Jalan Sunset banyak. Tuhan doakan buat istriku, suamiku biar cepat mati. Darah Yesus di sini nggak ada. Haleluya. Haleluya. Tapi saya curiga. Kita belajar mengerti, memperbaiki. Katanya kepada mereka 5, dengarlah hai orang-orang Lewi sekarang, kuduskanlah dirimu dan kuduskan rumah Tuhan Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran. Kita nggak tahu kecemaran apa buat pribadi kita. Kita ini rentan cemar. Sorry ya. Saya pendeta pun rentan cemar. Jangan merasa pendeta juga sok benar, sok kudus. Enggak, saya nggak pernah begitu. Tadi itu saya kalau khotbah di jemaat saudara, saya bilang, saudara doain saya ya, supaya saya kuat. Loh jangan bilang saudara, kita ini kadang-kadang ujiannya lebih berat daripada saudara.
Loh serius, dikejar kita untuk dijatuhkan, dihancurkan. Sepertiga bintang akan hancur. Digagalkan, makanya pendeta, majelis, diaken, penatua harus kuat dalam doa. Apalagi seumur-umur adik saya Noel ini ganteng gini, aduh Tuhan tolong. Sekali lirik, katanya lagunya Bintu, sekali lirik apa? Oke sajalah. Iya, dulu kalau saya usia-usia segitu, aduh wanita lihat saya terus saudara. Kenapa? Belum bayar utang. Rentan, serius. Maka saya bilang sama istri saya, Mak, aku kemana kau ikut ya? Kenapa? Aku udah kuat sendiri. Asik. Saya bilang mana? Tadi aja dia kurang sehat. Kemarin kami retreat di Bedugul, pemuda kami retreat di House of Grace. 2 hari. Tadi dia duduk, Mah, kebetulan di gereja kami ada tamu saya dari Manado. Mau ikut ke Glu? Iya, ikut. Terus saudara saya Pak Bram bilang, pakai mobil saya. Saudara saya ini juga, Pak Yan ini saudara saya ini, duduklah orang Sunda. Pak Yan ayo ikut ibadah. Beliau gereja adat di Bali Pasundan. Nah sama kayak HKBP, kayak GKJ sama. Tapi sama aja, kita punya Tuhan Yesus yang sama, katakan amin. Ya, ini perintah kita. Memperbaiki yang cemar. Cemar itu banyak saudara. Bukan masalah perjinahan saja, bukan. Cemar itu banyak. Cemar itu banyak. Buat orang tersinggung aja kita udah mencemari. Kenapa? Bukankah kita adalah tubuh Kristus? Amin. Bukankah kita adalah anak Allah? Jadi berkat. Makanya dikatakan jelas. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Ayat 7. Bahkan mereka menutup pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Jadi ateis. Dia percaya Tuhan tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Kita hari ini melakukan perintah Tuhan. Ya kan? Next. Sehingga, baca baik-baik ini, ngeri ini. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi apa? Kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti kamu lihat dengan matamu sendiri. Saudara, COVID kita sudah lewati. Saya mau tanya, COVID ngeri nggak? Saya merinding. Lihat di TV, kuburan penuh dengan jenazah. Lihat di TV, rumah sakit tidak ada yang kosong, semua penuh dengan pasien. Dan kamar mayat penuh dengan jenazah. Saya datang sendiri ke makam Kristen karena saya pengurus makam Kristen, ketua makam Kristen Mumbul. Saya biasanya sebulan itu paling 4-5 orang yang meninggal Bapak Ibu. Sebulan itu kengerian terjadi. Sampai 50 orang, 40 orang. Saudara bayangkan tempat kremasinya penuh di belakang. Kami punya tempat kremasi di belakang. Masuk kuburan kita tuh belakang ada kremasi. Bahkan kami yang Kristen aja susah mau kremasi. Kenapa? Karena kremasi kami dipinjam, disewa oleh orang-orang yang lain, beragama lain. Mereka kremasi di kita. Saudara tahu alat kremasi kita cuma 2. Satu kremasi itu 3 jam waktunya. 3 jam. Dipercepat dengan gasnya jadi 1,5 jam bisa. 1,5 jam kali misalnya 10 orang saja sudah seharian di sana. Ngeri gak? Ngeri Bapak Ibu. Mulai dulu kita cuma nonton film ya, maaf ya, kita waktu masih remaja, pasti ada seumur saya nih. Saya lahir tahun 70. Lihat film, satu kota dievakuasi pakai APD. Ngeri gak nontonnya aja? Padahal film ya. Kita 2020 sampai 2022 mengalami itu. Betul tidak? Ngeri gak? Saya naik sepeda,
Legian putar sampai di Canggu. Kayak kota mati, Pak. Yang punya uang stres, yang nggak punya uang stres juga, bingung. Yang punya uang bingung dibawa kemana. Karena bukan hanya Indonesia saja yang mengalami krisis itu, semua dunia. Bahkan yang dulu nggak pernah berdoa, mereka mulai berdoa. Betul nggak? Mulai naik di loteng-loteng. Saya lihat tuh di Spanyol, di Amerika kosong. Mereka duduk di trotoar, di jalan-jalan sambil angkat tangan ke atas. Ya, yang tidak pernah sembahyang, mereka berdoa, nyanyi. Because he live, I can. Betul? Sebab dia hidup. Oh, nyanyi. Kenapa? Mereka butuh Tuhan. Jangan sampai kengerian terjadi baru kita nangis butuh Tuhan. Selagi kita sehat, selagi kita bisa nikmati, selagi masih bisa makan babi guling 2 porsi. Amin. Selagi masih bisa nikmati Pantai Kuta yang terang, masih bisa istrimu dan segala macam kelihatan, tetap kita butuh Tuhan. Amin. Jangan tunggu kengerian, saudara. Pak, ada nggak virus baru? Saya nggak tahu nih, dengar-dengar ada lagi namanya apa itu, hasta. Ya? Ada lagi virus baru, saya nggak tahu virus apa. Saudara, apakah itu bisa terjadi lagi? Saya mau katakan, ketika engkau sudah mulai kurang setia, ketika Bali kurang setia kepada Tuhan, ketika Indonesia kurang setia kepada Tuhan, ribut aja demo politik dan segala macam, MBG lagi. Apa? Betul MBG ya? Makan gratis. Tuhan, puji Tuhan, anak Tuhan tidak pernah tidak makan. Kita semua selalu makan. Katakan amin. Ribut aja. Dunia ribut, ini ribut. Saya mau kasih tahu saudara. Kita nggak perlu ribut. Kita punya Tuhan yang tidak mempermalukan. Katakan amin. Baca Roma 10:11. Barang siapa mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan. Ini firman Tuhan. Maka ayat ini jelas berkata. Ya, dalam New King James yang saya ambil versinya. Saya bawa bahasa Indonesia saja. Oleh karena itu murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem dan ia telah menyerahkan kepada kesusahan, kebinasaan dan ejekan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Di zaman Yerusalem dan Israel juga terjadi di zaman kita, COVID 2 tahun alami. Bukankah kita stres? Hotel pulangin karyawan. Bukan 100, 200, 400. Bersihkan. Dirumahkan. Gaji pokok. Gak ada servis. Ada juga yang diberhentikan. Hotel. Saudara bayangkan. Saya ditelepon anak angkatnya Pak Surya Paloh. Pak Pendeta, bisa kita ngobrol-ngobrol santai di hotel apa namanya punyanya Surya Paloh, Intercontinental. Saya pikir dulu Intercontinental itu punyanya keluarga Cendana. Saya baru tahu Intercontinental itu punyanya Surya Paloh. Nah, saya ke sana ternyata ada Pak Surya Paloh juga. Dia senang nyanyi. Nah, saya main piano, dia nyanyi kan, cerita-cerita. Pak, gimana nih karyawan? Ini masih COVID. Kita tetap gaji full. Setiap bulan saya keluarkan uang 4M untuk semua operasional. Karyawan tidak ada yang diliburkan, semua tetap kerja. Baru satu hotel saya dengar gitu. Hotel lain beda lagi, saya liburkan karyawan saya. Saudara, ini kan mengerikan juga gitu untuk masa depan kita. Saya mau tekankan di sini, saudara. Ada masanya kita hidup seperti itu. Tapi jangan pernah khawatir, Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Amin. Maka ikatlah perjanjian. Next, kita ikatlah perjanjian dengan Tuhan, saudara ya. Boleh next? Ya. Di dalam 2 Korintus 9:10 dikatakan mengikat perjanjian dengan Tuhan. Apa artinya? We have the commitment. Anda harus punya komitmen. Loh, iya. Kita semua harus punya komitmen. Dan komitmen itu bukan sekedar lip service, no, lakukan. Kita punya. Saya punya komitmen Tuhan. Tuhan,
Kalau anak-anak saya mereka jadi apapun, kuserahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Anak pertama udah pengacara, udah juga sekolah pendeta, sudah lantik jadi pendeta. Anak kedua Dimas yang biasa saya ajak, Noel tahu, sudah sekolah kitab juga, sudah pendeta. Nomor 3 masih mikir-mikir nih, Cecilia. Dia masih duniawinya masih tinggi lah bahasa, masih kerja apa yang gitu, ya biarin aja, ada waktunya, yang penting kita doakan. Jadi, terus datang, Pak, ada kasus yang aku paling berat, Pak. Apa? Ada yang datang minta cerai. Oh, terus gimana, Pak? Saya ketawa. Ya terima aja dulu. Terus, ya kau nasihati, kau kan juga pendeta. Gitu, Pak. Iya. Oke, Pak. Jangan diceraikan. Karena kalau perceraian itu, saudara, korbannya anak-anak. Betul nggak? Kasihan. Ya dipaksakan anak-anak jadi korban. Ini konsep kita. Terus gimana, Pak? Ya udah kau terima aja. Mau konseling, silakan kau konseling. Tapi jadilah konselor sebagai seorang hamba Tuhan. Baik, Pak, puji Tuhan. Dia laporan, Pak sudah damai. Puji Tuhan. Makanya saya bilang, kau layani. Tidak harus khotbah di mimbar selalu, layani. Jemaat-jemaat di gereja lain telepon, Pak Ketua saya punya masalah begini Pak, Pak saya ini gimana Pak? Udah ketemu anak saya. Karena pengacara itu saudara, kalau orang tidak ngerti kan, dipikir kita ini selalu bicara uang. Kenapa? Jemaat itu kalau udah masalah, mau lari ke pengacara, pikirannya selalu uang. Takut bayar, betul nggak? Saya kasihan dong, saya bilang, udah layani. Pak Ketua tolong, ya layani. Pak Ketua, ya layani. Tapi kalau dia bisa memberkati, kamu terima, jangan ditolak. Kalau dia bilang, makasih ya Mas Dimas, ini ada berkat dikit, apalagi kalau dia bilang begini, jangan lupa papahnya dibagi gitu ya, itu kan luar biasa. Amin, amin. Nggak usah khawatir saudara. Yang penting pikiran kita positif, lakukan yang baik, Tuhan ada di situ. Tuhan tidak mau bekerja pada pikiran sampah, ngapain gitu loh. Amin. Ya. Maka kesimpulan aja deh yang terakhir Pak, biar cepat nih khotbah saya nggak selesai nanti ini. Ya, kesimpulan apa yang terjadi pada Raja Hizkia? Anda bisa lihat di situ. Yang pertama apa? 1, 2, 3. Hizkia menyadari bahwa semua karena Tuhan. Saya mau tekankan Bapak Ibu, sehebatnya apakah diri kita hari ini? Semua karena Tuhan. Benar, semua karena Tuhan. Saya ngomong sini, kalau boleh bersumpah pun saya akan bersumpah. Tapi kan tidak boleh anak Tuhan bersumpah. Saya cuma bilang dengan iman saya. Kalau saya bisa seperti ini hari ini. Dalam usia saya 56 tahun. Semua karena Tuhan Yesus. Teman-teman saya 50. Ada yang sakit, ada yang meninggal. Saya tadi tanya si Om usia berapa Om? 8 berapa? 83. Tapi kelihatannya kayak 38. Coba bayangkan. Aktif megang mic, ngambilin mic. Harusnya muda-muda begini. Haleluya, saya bilang ini luar biasa sih Om nih ya. Maju terus pantang mundur. Selama hamba masih bernafas tetap layani Tuhan. Haleluya. Nah gitu. Yang kedua apa? Menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Saudara gak usah pusing-pusing teriak-teriak. Tuhan saya hormat kamu, saya hormat dirimu. Gak usah. Hormati aja pemimpinmu, hormati aja suamimu, hormati aja orang tuamu. Itu salah satu hormat sama Tuhan. Istri, mau tahu hormat sama Tuhan? Baca Alkitab. Hai istri, tunduklah kepada. Tunduk itu bukan jadi jongos. Tunduk itu bukan jadi pembantu. Tunduk itu memposisikan diri istri melayani dengan baik. Hai suami, sayangilah istrimu seperti Tuhan menyayangi jemaatnya. Selesai. Halo suami-suami, masih sayang sama istri? Oh haleluya, luar biasa. Keren, itu jawaban yang mantap tuh. Haleluya. Tapi ingat ya, dapat berkat istri yang pegang. Haleluya. Amin. Saya gak pernah pegang uang saudara. Benar, istri saya ngatur semua. Cuman istri juga dengan ingat, suamimu butuh bensin.
Jangan dipegang semua, didiemin suamimu. Naik apa dia? Butuh bensin, butuh ngopi dikit, betul? Lakukan. Hai anak-anak yang udah jadi, ingatlah orang tuamu. Menghormati Tuhan, tidak perlu teriak-teriak. Oh Tuhan, aku cinta kamu, tidak perlu. Sayangi orang tuamu. Itu ciri-ciri orang diberkati Tuhan. Amin. Sayangi dia selagi masih hidup. Ma, Pa, mau makan apa kita hari ini? Orang tua seger banget. Papa mau makan apa mama papa? Oh boleh dong kita makan sedikit-sedikit itu kepiting rebus. Haleluya. Anak bilang Pak kolesterol. Berdebat kan? Udahlah apalah sop asparagus lah. Aduh enak banget. Bener? Jangan tunggu nanti di makam Kristen kau baru datang. Dedi, mami. Ini kesukaanmu bebek goreng. Terus yang jawab staf saya, Pak Lokir sama Pak staf saya kan ada laki-laki itu. Jawab aja gini kan. Iya, selamat datang. Doain kami cucu-cucu ya. Iya. Pulang habis laporan Pak Ketua nikmat sekali. Suruh besok-besok datang lagi. Amin. Jangan tunggu dulu. Dia sudah nggak ada. Saya setahun bapak saya mau meninggal. Tumben. Setiap hari Bu, Pak. Dek, kamu di mana? Kantor. Nanti tak tunggu ya. Ada kan dulu inget nggak? Ada rumah makan di Tekuman. Torang lebih baik. Betul ya? Bapak saya suka sekali Bu. Apa ikan baronang bumbu apa namanya itu yang pakai tomat tuh apa sambal dabu-dabu selalu dia. Dek nanti jam 12 tak tunggu. Nggak pernah saya bilang sibuk nggak pernah. Sorry padahal gue sibuk. Iya Pak. Duluan dia nyampe udah pesan udah makan. Saya baru datang. Bapak makan. Duduklah tambah nasi tambah ikan lagi nemenin. Setiap hari Pak. Saya bilang Pak nggak bosan. Kenapa? Di sini terus. Pindah kemana? Bapak mau pizza? Iya pizza. Pindah ke pizza. Setahun meninggal saudara. Nangis saya. Tanda-tandanya seperti itu. Oh darah Yesus. Jangan dulu tanda-tanda ya. Jangan dulu tanda-tanda ya. Baru kau sayang sama orang tuamu. Halo anak-anak. Kan masih punya bapak toh. Ya saya masih salah satu ibu mertua saya. Saya selalu kalau ingat bawain kue. Biarpun saya sibuk, maaf ya. Saya rapat di Pepito misalnya sama tim saya. Ya kan saya masih memberikan edukasi hukum juga. Kadang-kadang duduk ini, saya ingat roti di Pepito itu kan apalagi kalau sudah malam di atas jam 9 kan 50%. Maaf ya saya nggak promosi ya, saya nggak ada hubungan dengan Pepito ya. Di bawah tuh. Tiba-tiba otak saya diingetin Tuhan. Hati saya. Mertuamu tuh loh suka roti. Saya ambil 2 panjang-panjang. Berapa sih? Nggak akan membuat kita kere. Betul nggak? Bawain ke rumah. Mah ini buat mama kasih di atas. Bawain. Betul. Saya selalu ingat. Masih ada mama saya. Nah hari ini saya mau sampaikan. Yang ketiga. Menunjukkan ketaatan. Yang keempat. Memperbaiki tatanan kehidupan. Dan hubungan kepada Tuhan. Saya enggak lagi berikan paparan atau berikan lagi penjelasan. Kita semua orang-orang dewasa dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan satu pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Darah Yesus. Terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give for you alone every breath that I take, every moment I'm with. Oh, yuk kita berdiri sama-sama.
give you my heart, I give you my soul, I give for you every breath that I take, every moment I'm with. Your way in me, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan sekali lagi, ku berikan hati. Saya undang istri saya untuk berdoa. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Letakkan jalanku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, pujian ini bukan sekedar pujian yang kami naikkan ya Bapa, tapi ini adalah ungkapan hati kami yang paling dalam Tuhan Yesus, bahwa kami ingin selalu memberikan hati kami, hidup kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Karena kami menyadari Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus buat lawatan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat anugerah Tuhan, bahkan buat berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang bisa kami rasakan dan kami nikmati sampai saat ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa. Kami, haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Firman-Mu pagi ini menguatkan kami secara pribadi ya Bapa. Biarlah firman ini tetap tumbuh dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami dalam melewati hari-hari kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari kami yang lalui bukan hari yang semakin mudah, tetapi hari yang semakin sulit ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami bersandar, kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kemenangan ya Bapa. Bahkan Engkau memulihkan hidup kami, bahkan Engkau tetap hadir menaungi hidup kami, memberkati hidup kami dengan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tetap memakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan dimanapun hamba-Mu berada ya Bapa. Bahkan kami juga percaya Tuhan, Engkau tetap memakai Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, dimanapun hamba-Mu berada. Bahkan kami semua sidang jemaat di tempat ini, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami dengan begitu luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. God is in this story. God is in the details. Even in the broken parts, He holds my heart. He never fails. When I'm at my weakest, I will trust in Jesus. Always in the highs and lows, the one who goes before me. God is in this story. If it reads like addiction, if it reads like disease, He's the one who frees the prisoner. He's the healer of all things. If it reads like depression, if it reads broken home, He's the one who holds your sorrow. He won't leave you here alone. God is in this story. God is in the details. Even in the broken parts, He holds my heart. He never fails. Mari kita berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima berkat dari Allah Bapa di sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Mari kita terima berkat. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah umat-umat-Mu yang hadir dari yang kecil, bayi, remaja, pemuda, dewasa sampai tertua. Diberkati Tuhan. Keluar masuk pintu mereka, lubung-lubung mereka, buah kandungan mereka, dan adonan mereka diberkati Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kami tutup ibadah diberkati ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkuasa, Dia berkuasa. El Shaddai mulia. Terima kasih Tuhan. Allah Maha Kuasa, berkatnya berlimpah. Katakan dengan iman berkatnya